Selamat pagi pemirsa, kita bertemu lagi di Insert Pagi dan kabar pertama dunia hiburan Indonesia kembali berduka karena salah satu komedian terbaik, Bang Budi Anduk, meninggal dunia kemarin karena penyakit yang dideritanya. Dan almarhum langsung dikebumikan setelah maghrib dan banyak sekali handai taulan maupun sahabat-sahabat yang datang untuk berziarah dan menghantarkan beliau ke tempat terakhir, di tempat yang terbaik. Ini dia liputan terbaiknya untuk Anda. Berita duka kembali mewarnai jagat hiburan. Di awal tahun 2016 ini, tepatnya 11 Januari kemarin, komedian Budi Anduk menutup usia di umur 47 tahun di Rumah Sakit Darmais, Jakarta Barat. Kepergian Budi meninggalkan keluarga untuk selama-lamanya tentu menyisakan duka yang sangat mendalam bagi istri, keluarga, serta para sahabatnya. Ia dilarikan ke rumah sakit sejak 8 Januari lalu dan sempat pula terlihat kondisi Budi ketika menjalani perawatan yang beredar di akun sosial media. Maka seperti inilah detik-detik saat jenazah Budi Anduk dipindahkan dari Rumah Sakit Darmais ke kediamannya di kawasan Jatiwaringin, Bekasi. Parto tak bisa menahan kesedihannya hingga sempat menitikan air mata ketika harus mengenang kronologi penyebab meninggalnya Budi Anduk. Riwayat penyakit tumor paru-paru rupanya sudah lama diderita oleh Budi, namun enggan dirasakan olehnya. Parto pun kaget dengan kabar Budi yang kritis dan ia menyempatkan diri untuk menemani Budi di rumah sakit sejak pagi sebelum ia menghembuskan nafas terakhir. Telah berpulang merekam sahabat saudara saya, almarhum Budi Anduk, atau yang lebih dikenal Budi Anduk sih sebenarnya namanya adalah Budi Prihatini atau siapa. Tadi kurang lebih jam 2:30-an karena menderita penyakit kanker. Padahal penyakit ini sudah lama di hidup beliau. Awalnya kalau nggak salah waktu dia pulang kampung Lebaran, di sana didiagnosa dadanya sesak, ternyata ada cairan dalam paru-parunya kerendam gitu. Dan menurut keterangan istrinya di sana pula disedot, namun tidak tuntas karena Budi minta cepat-cepat pulang. Setelah dari situ sebenarnya kata istrinya itu sudah didiagnosa pula ada tumor atau apa gitu. Namun Budi lebih memilih selama rentan waktu Lebaran, setelah Lebaran dan sekarang ini lebih memilih pengobatan alternatif. Jadi masuknya kalau nggak salah dia di Darmais ini malam Sabtu. Malam Minggu saya setelah pulang syuting mampir dan dia juga sudah dipakai masker. Saya bilang apa kabar Bud? Dia udah nggak jelas karena satu dari pembicaraan juga waktu di rumah juga udah nggak jelas. Kedua dia pakai masker juga. Saya bilang udah nggak usah ngomong Bud, SMS aja. Ketawa cepet. Tadi pagi istrinya telepon saya, Mas Budi drop. Jam 8 saya jalan kemari dan sampai sekarang saya tungguin dia jam 2:30. Bukan ternyata berkata lain. Bukan hanya Parto yang berada di rumah sakit saat sahabatnya meninggal, namun pelawak senior Tarzan juga menyaksikan ketika Budi sudah dalam kondisi kritis. Kendati tak banyak yang bisa ia sampaikan lantaran masih dalam suasana berkabung, namun Tarzan menyatakan rasa kehilangannya akan sosok Budi yang menurutnya sangat berkarakter dalam dunia komedi. Saya datang jam 14 ketemu sama Parto Patriot. Begitu setelah saya nengok Budi, dia memang keadaannya itu dokter sudah harapannya sudah nggak ada. Jadi pas istrinya ngaji,
di dekat Budi, tahu-tahu udah nggak ada. Jadi yang ada kebetulan ada Parto, ada saya tadi. Jelas saja merasa kehilangan karena Budi Anduk itu walaupun dia itu seorang pelawak masih muda, tapi dia itu banyak karakter. Nggak ada pelawak yang cengengesan. Budi Anduk itu selalu membawakan. Dibikin jengkel sama temannya tuh bener-bener jengkel. Ini bener-bener termasuk pelawak yang berkarakter Budi Anduk. Isak tangis masih terus mengalir dari kedua mata Neneng, apalagi mengingat perjuangan sang suami melawan penyakitnya. Sudah sejak Lebaran tahun lalu, Budi dan istri mengetahui penyakit sesungguhnya, dan saat itu Budi sempat dirawat di rumah sakit untuk mengeluarkan cairan dalam paru-parunya. Namun sayang pengobatan yang tanggung itu pun dihentikan lantaran Budi mendesak untuk pulang. Tak berhenti sampai di situ. Neneng bahkan pernah menangis untuk menggugah hati Budi agar mau berobat ke rumah sakit. Namun hingga kondisinya makin melemah dan penyakitnya sudah terlanjur masuk ke stadium 4, upaya yang mereka lakukan pun terkesan terlambat. Buat periksa, soalnya dia udah mulai nggak masuk makanan, udah 2 hari atau 3 hari gitu saya lupa. Jadi karena melihat itu kan kasihan, nggak makan, nggak minum, pengennya diinfus sedikit gitu kan, biar ada asupan gizi. Terus dia bilang ya udah mau, asal maksudnya nantinya pulang gitu, cuma diinfus doang. Terus dibawa deh dengan susah payahnya, alhamdulillah bisa dibawa ke rumah sakit Harun, tapi nggak sanggup, nggak lengkap alatnya, suruh ke Persahabatan, nggak ada IGD, terus balik lagi ke awal ke rumah sakit Darmais yang memang dulu merawat dia. Keluarga sudah memaksa sampai nangis, sudah dipujuk sama saya, sama adik-adiknya, sama keluarga, tetap dia nggak mau. Dan selalu merasa badan saya sehat, badan saya seger, dia bilang gitu. Padahal yang kita lihat tuh beda, badan dia tuh udah pada bengkak gitu kan, tapi dia selalu bilang saya sehat, selalu mikirnya saya sehat. Iya, soalnya saya nggak punya gejala gitu, nggak ada benjolan, nggak ada apa. Dia selalu berpikirnya seperti itu. Merasa sakit, namun Budi lebih memilih menahan apa yang ia rasakan. Dengan kondisi yang setengah dipaksakan itu, sang kakak pun menyatakan bahwa mungkin saja salah satu pemicu parahnya penyakit Budi dikarenakan terlalu terforsir oleh pekerjaan. Budi juga kabarnya sempat jatuh ketika berada di lokasi syuting, dan sejak itu kakinya mulai membengkak. Mungkin ya adalah terlalu forsir ya, di forsir sementara kan. Dia ini orangnya kan yang saya tahu dari mudanya ya begitu. Apapun yang dirasa sama dia diabaikan. Dia pernah jatuh. Jadi pas syuting entah emang harus dilakukan dorongan ya sama teman mainnya. Nah mungkin dia begitu jatuh salah itu, jadi sempat kakinya kusut. Oke. Nah sejak itu mulai bongkak kakinya gede. Dengan nama asli Budi Prihatin pada 8 Februari 1968, komedian yang tenar dengan nama Budi Anduk ini pertama kali berkiprah di dunia entertainment di acara komedi bersama grup lawak Patrio pada tahun 1996. Namun nama Budi Anduk belum melejit saat itu, dan setelah 1 dekade, Budi akhirnya bersinar dan makin dikenal lewat aksi lawaknya di layar kaca. Dan ia pun sempat membintangi 2 film berjudul Tiren dan Tulalit. Pada tahun 2014, Budi Anduk pernah mengisi program OVJ Buka Bareng di Trans 7, dan sejak itulah popularitas Budi kian naik dan ia dikenal sebagai salah satu komedian sukses di tanah air. Budi menikah dengan Neneng Nurhayati pada 25 Mei 2007 dan belum dikaruniai momongan hingga akhir hayatnya.
Astagfirullah. Budi itu udah ikut lama dengan saya. Dari mulai asisten dan kurang lebih tahun 94 dia udah ikut saya sebagai asisten. Terus di Ngelaba dia koordinator penonton. Terus dia juga bikin grup band gitu. Suatu saat dia tanya sama saya, Mas, saya punya grup band gitu. Dia sebagai bassist. Ini saya agak galau nih. Zaman dulu kan belum ada galau, bingung lah. Saya mau nge-band atau mau ngelawak. Saya bilang sama dia, Bud, dulu saya ngambil keputusan juga, Bud. Saya sebagai karyawan sebuah restoran dan juga ngelawak. Akhirnya dua kaki ini tidak bisa melangkah di dua tempat. Kamu harus ambil keputusan. Dan ternyata dia lebih memilih kelawak. Dan alhamdulillah sukses. Dan juga pada saat ini juga, pada kesempatan ini saya mohon maaf atas nama beliau. Kalau Budi mempunyai kesalahan dalam sebuah penampilan, menyinggung perasaan ataupun menyakiti seseorang yang tanpa diketahui beliau, almarhum, saya mintakan diberikan maaf sedalam-dalamnya dan mohon doa. Keluarga besar Insert Pagi mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Yang Maha Kuasa, keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan, dan pastinya almarhum selalu dikenang oleh kita semua dengan canda tawanya, dengan komedinya, dengan oke coynya. Selamat jalan Bang Budi Anduk. Dan pemirsa, saat lagi kita akan melihat bagaimana prosesi